Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Waiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang sama berbahagia. Rasa angayu bahagia, marilah kita panjatkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta serta waranugrahanya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Konsep Astabrata dalam Kepemimpinan Hindu. Yang mendasari saya mengangkat judul ini karena saya merasa masih banyak pemimpin-pemimpin yang belum menerapkan konsep Astabrata sebagai seorang pemimpin. Umat sedharma yang saya kasihi, konsep Astabrata merupakan ajaran kepemimpinan Hindu yang bersumber dari Weda yang terdapat di Mutisastra. Astabrata ini merupakan konsep yang dipakai oleh raja-raja zaman dahulu untuk memimpin kerajaannya hingga menjadi kerajaan besar dan makmur. Namun sebelum saya lebih lanjut menyampaikan konsep kepemimpinan Astabrata ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Umat sedharma yang sama berbahagia, pemimpin adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap kelompok orang banyak. Sedangkan kepemimpinan adalah proses memimpin, mengatur, menjalankan suatu organisasi, lembaga, birokrasi, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Hindu, banyak sekali ajaran tentang kepemimpinan, salah satunya dalam kitab Atharva Weda, bab 4, sloka 4.1, dijelaskan tentang tugas seorang pemimpin sebagai berikut. Wahai pemimpin negara, datanglah dengan cahaya, lindungilah rakyat dengan penuh kehormatan. Hadirlah sebagai pemimpin yang utama. Seluruh penjuru memanggil dan memohon perlindungan. Raihlah kehormatan dan pujian dalam negara ini. Umat sedharma yang saya hormati, kepemimpinan menurut Hindu sangat banyak dibahas dalam cerita-cerita Hindu. Salah satunya dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus menanamkan 8 sifat dewa di dalam dirinya yang disebut dengan Astabrata. Kedelapan sifat dewa itu dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, Indra Brata. Dalam kesusastraan Weda, Dewa Indra dipuja dalam 2 aspek, yaitu sebagai dewa hujan dan dewa perang. Hujan adalah air yang sangat diharapkan bagi petani untuk memulai bercocok tanam. Dari bercocok tanamlah petani memperoleh makanan, tercukupinya sandang dan perumahan. Inilah kesejahteraan. Oleh sebab itu, Dewa Indra adalah simbol kesejahteraan. Seorang pemimpin harus selalu berpikir, berkata, dan berbuat untuk mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Dewa Indra juga dipuja sebagai dewa perang, penakluk musuh yang utama. Dalam hal ini, seorang pemimpin haruslah menjadi pelindung bagi rakyatnya, yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi rakyatnya. Musuh bukan saja pengganggu dari luar atau pemberontak, melainkan musuh yang ada pada diri sendiri atau disebut dengan sadripu. Sehingga pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya dalam hal pengendalian diri. Kemudian yang kedua, Yama Brata. Dewa Yama atau di Bali
dikenal dengan nama Yamadipati, adalah dewa yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Dalam bertugas, Dewa Yama dibantu oleh seorang pencatat segala dosa manusia, atau yang sering kita sebut dengan Sang Suratma. Dewa Yama juga bertugas sebagai penghukum semua kesalahan manusia, penjaga neraka. Dewa Yama adalah seorang pengadil yang tidak pernah pilih kasih, apalagi salah pilih. Seorang hakim agung yang tak pernah salah dalam mengambil keputusan. Demikianlah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memberikan keadilan kepada rakyatnya dalam memanajemen modernisasi sifat dewa yang dapat diterapkan dengan memberikan penghargaan dan hukuman secara tepat kepada anggota yang berjasa bagi laju organisasi dan hukuman kepada yang bersalah. Kemudian yang ketiga, Surya Brata. Surya atau matahari adalah sinar maha agung, oleh karenanya segala kehidupan mungkin bertahan dan berkelanjutan. Surya juga dikatakan sebagai saksi agung Tribuana. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang tidak beliau ketahui. Itulah makna mantra Surya Raditya, yang menyatakan bahwa Dewa Surya adalah saksi dari segala perbuatan manusia, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik, subha ataupun asubha karma. Dalam kepemimpinan Hindu, sifat Dewa Surya yang harus diteladani adalah memberikan sinar kehidupan bagi rakyatnya tanpa terkecuali. Menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah tugas seorang pemimpin. Selanjutnya yang keempat, yaitu Chandra Brata. Chandra atau bulan adalah dewa yang menyinari di kala malam hari. Malam adalah saat gelap atau sisi gelap kehidupan manusia. Bulan adalah sinar, tetapi tidak pernah memberikan rasa panas bagi yang disinari. Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa ada dua sifat bulan yang perlu diteladani oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, seorang pemimpin haruslah memberikan penerangan di saat kesusahan menimpa rakyatnya. Kemudian, di samping itu, bulan juga menyimbolkan sinar kesejukan. Seorang pemimpin harus memberikan kesejukan bagi rakyatnya. Tutur kata dan perbuatan seorang pemimpin haruslah menyejukkan bagi rakyat. Kemudian yang kelima, Bayu Brata. Bayu atau angin selalu memenuhi ruangan. Tidak ada satupun ruangan yang tidak terisi oleh angin. Dia memberikan kehidupan dalam wujud nafas, memenuhi ruangan dan tidak menyisakan satupun ruangan yang tidak terjamah olehnya. Demikian halnya dengan seorang pemimpin, layaknya berlaku seperti angin, yaitu mampu membaca seluruh pikiran dan kehendak rakyat tanpa terkecuali. Seorang pemimpin haruslah memiliki kepekaan terhadap keinginan dan kehendak rakyat. Kemudian yang keenam, Wera Brata. Wera adalah dewa kekayaan. Dalam hal kepemimpinan, Wera Brata berarti seorang pemimpin haruslah tampil elegan. Harga diri seorang pemimpin adalah dari penampilan, tetapi bukan berarti seorang pemimpin harus berpenampilan serba mewah, yang justru menimbulkan benturan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin, tata cara berpakaian adalah hal yang juga diajarkan dalam etika Hindu, yaitu penampilan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana penampilan seperti itu harus hadir. Selanjutnya yang ketujuh, Baruna Brata. Baruna adalah dewa laut. Laut adalah simbol keluasan tanpa batas. Laut adalah penampung semua kekotoran yang dibawa oleh aliran sungai. Tetapi laut tidak pernah terkotori, malahan mampu menyucikan semua kekotoran itu.
Demikianlah pikiran seorang pemimpin. Pemimpin harus berpikir luas, mampu menampung semua kesalahan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan atau ditimpakan kepada dirinya, dan selanjutnya mensucikan semua kekotoran itu, sehingga semua menjadi suci. Demikianlah sifat laut yang harus diteladani. Kemudian yang ke-8, Agni Brata. Agni atau api bersifat membakar. Dalam hal ini, kepemimpinan sifat api atau Agni bermakna membakar semangat rakyat untuk maju dan menuju arah kemakmuran, ke masa depan yang lebih baik. Perilaku seorang pemimpin haruslah senantiasa memberikan teladan-teladan kepada anggotanya, agar selalu bekerja demi kemajuan organisasi yang dipimpin. Umat sedharma yang sama berbahagia. Demikianlah Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan mengenai konsep kepemimpinan dalam agama Hindu. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa ajaran Astabrata masih sangat relevan atau pantas diterapkan di zaman sekarang. Kepemimpinan Astabrata yang menjadi landasan kepemimpinan dan etika dalam Hindu. Seperti dalam Kekawin Ramayana, dijelaskan bahwa pemimpin yang sempurna adalah Ruh Ringweda atau sastra-sastra suci dan pengetahuan lainnya. Kemudian Bakti Ringdewa, beriman kepada Tuhan, Tarmalupeng Pitra Puja, tidak melupakan leluhur atau jasa-jasa pemimpin terdahulu. Masih ring swagotra kabeh, welas asih pada sesama manusia. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga ajaran Astabrata ini dapat diterapkan oleh pemimpin-pemimpin Hindu, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Demikian Dharma Wacana ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata dari saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Prango Santi. Om Santi Santi Santi.